Oke, sekarang lanjut ke spirometri. Kalau spirometri ini kan kemungkinan udah dipelajarin di KKD ya, lebih banyak di KKD. Nah, di sini untuk dasar teorinya sendiri, untuk spirometri itu untuk menilai dua kelainan, yaitu ada restriksi dan obstruksi. Nah, bedanya kalau restriksi ini dia itu gangguan menampung udara. Maka karena gangguan menampung udara artinya yang masalahnya tuh ketika udaranya tuh lagi masuk. Ini masalahnya. Ini masalahnya nih. Yang air in ini masalahnya. Nah, sedangkan yang obstruksi itu dia adalah gangguan aliran udara di dalam paru ya. Di dalam jalan napas. Sehingga ini bermasalah di ketika udara tuh mau keluar, air out, atau ketika mau ekspirasi. Jadi kedua ini ya, fungsi spirometri itu untuk menilai apakah ada restriksi atau obstruksi. Nah, di sini kemungkinan bisa aja ditanyain syarat-syarat spirometri biar dipakai tuh apa ya, itu acceptability dan juga reproducibility. Nah, untuk acceptability ini syarat-syaratnya ada ini semua ya. Kalau untuk yang reproducibility yaitu nanti dihitung ya, ada selisih data tuh kan dilakukan 3 kali. Nanti data tertinggi dan terendahnya itu dua data tertinggi itu diselisihkan dan tidak boleh melebihi dari 5% atau 1 cc gitu ya. Lalu di sini untuk tabelnya bisa kalian baca sendiri. Kalau untuk restriksi ini, untuk normalnya ini ada yang untuk di spirometri itu untuk nanti ada dua hasil ya, ada FVC dan juga FFV1. Nah, untuk FFV1 ini dia itu untuk menilai obstruksi, lebih ke menilai obstruksi. Karena apa? Karena dia itu menilai seberapa banyak udara yang dilepaskan atau yang dikeluarkan selama 1 detik pertama. Sedangkan kalau FVC ini dia itu adalah untuk menilai banyaknya kapasitas ya. Nah, ini kan full volume capacity paru ya. Berarti dia menilai kapasitas, berarti dia menilai restriksi. Sebenarnya dua-duanya dipakai untuk kedua kelainan tersebut, cuman ini untuk gampangnya aja ya. Kalau FFV1 ini dia tuh juga termasuk dalam FVC1. Bayangin ada wadah begini ya. Nah, wadah isinya air. Nah, kalau air yang dapat dikuras dalam 1 detik itu segini doang. Ini kita sebut sebagai, kalau di udah tuh FFV1. Sedangkan ini semua kita sebut sebagai FVC. Nah, biasanya FEC1 ini dia itu adalah 75 sampai 80% dari si FVC. Sehingga untuk kadar orang normal bisa mengeluarkan udara, bisa mengekspirasi udara dalam 1 detik pertama itu harus 75 sampai 80% hasilnya dari rumus FFV1 per FVC dikali 100% ya kan. Karena kenapa kita pakai rumusnya? Karena FV1 ini kan merupakan bagian dari FVC. Jadi kita harus lihat nih, karena kadar normalnya 75 sampai 80%, kita lihat nih apakah dia itu di atas atau di bawah atau pas 75 sampai 80% nih. Kalau di atas lebih, kalau di bawah 75 sampai 80% artinya ada yang salah dari ini. Karena kalau di bawah 75 sampai 80% artinya yang dikeluarkan itu tidak normal, karena normalnya tuh 75 sampai 80% dari total volume capacity. Semoga ngerti yang saya ngomongin ya. Nah, di sini restriksi dan obstruksi. Obstruksi ini kan pakai FFV1, restriksi pakai FVC. Nah, bisa dilihat ini tabelnya di sini yang sama tuh yang di sini, yang beda dia 2 sini. Ini cuma beda 5%, tapi yang nilainya beda ya. Kalau yang di obstruksi itu FFV1, persentase FFV1, kalau yang di restriksi itu persentase FVC. Oke. Nih, orang sehat dapat mengembuskan 75 sampai 80% atau lebih FVC-nya dalam 1 detik. Gitu. Di sini ya, obstruksi itu masalahnya unable to get air out, kalau restrictive tuh unable to get air in, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk alat-alatnya sendiri di sini, kalau untuk yang kita menggunakan spirometri langsung itu kita pakai spirometer elektronik, bukan spirometer yang Collins ya. Kalau Collins itu di Vizio X. Nah, lalu di sini untuk mouthpiece, ada mouthpiece penjepit hidung.
dan ada alkohol dan kapas mirip sama yang di KKD, dan syarat-syaratnya juga mirip di KKD, begitu. Langsung aja sekarang kita itu untuk percobaannya ya. Percobaannya sama seperti di KKD. Nah, sekarang saya akan membahas tentang yang pakai aplikasi VisioX karena kemungkinan besar pertanyaannya lebih banyak di sini. Nah, untuk VisioX 9.0 itu percobaannya itu ada ketika percobaannya itu di pasien yang emfisema, asma akut. Nah, terus sesudah diberi inhaler dan juga setelah olahraga, teman-teman. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu di sini ya. Nah, untuk emfisema, untuk yang pertama nih, kondisi pasien emfisema. Nah, pada pasien emfisema ini terjadi kerusakan dia tuh di dinding alveolusnya. Dan apa sih namanya nih? Nih di sini aja. Pada kondisi emfisema terdapat penurunan daya elastisitas jaringan paru. Recoilnya ini bermasalah nih pada jaringan paru, sehingga di sini saya gambarkan. Nah, ini kan paru nih. Apabila kita menghirup napas kan dia mengembang jadi lebih gede ya. Nah, ini kita daya kekuatan kembangnya itu kita sebut sebagai compliance paru ya kan, compliance. Nah, sekarang ketika dia mau mengempis, kalau dia mau mengempis lagi itu artinya sama aja kita mau mengeluarkan napas ya kan. Nah, ini kita sebut sebagai recoil. Nah, apabila ada gangguan di jaringan paru di sini yang menyebabkan dia tuh susah recoilnya atau susah kembali lagi ke bentuk semula, dia itu ada bermasalah ketika dia itu menyebabkan masalah ketika kita mau ekspirasi. Ini dia ada masalah di sini. Karena dia nggak bisa ngempis lagi, susah. Karena recoilnya ini terganggu. Sehingga si emfisema ini dia tuh berpengaruh kepada apa? Kepada seseorang yang mengalami emfisema akan kesulitan melakukan ekspirasi, sehingga ekspirasinya lambat ya tuh di situ. Nah, yang kedua, untuk pernapasan serangan asma akut. Di sini sama, yang diserang tuh ketika ekspirasinya, tapi mekanismenya berbeda. Ketika orang asma akut, dia tuh ada dua faktor. Yang pertama, otot polos bronchiolusnya itu menyempit, ya kan, mengalami spasme, sehingga menyempitkan jalan nafas. Nah, yang kedua, ada sekresi mukus tebal yang menyumbat aliran napas. Nah, kedua sumbatan ini terjadi lebih banyak pada saat ekspirasi. Nah, karena terjadi lebih banyak pada saat ekspirasi, itu menyebabkan laju ekspirasi dan volume ekspirasinya orang yang asma akut itu juga berkurang gitu. Tetapi bedanya dia ini pada kondisi jaringan parunya itu normal aja. Kalau di sini, kalau di emfisema orang jaringan parunya itu bermasalah sehingga terjadi penurunan recoil atau daya elastisitas gitu. Nah, yang ketiga, pernapasan saat berolahraga. Pada saat kita melakukan berolahraga itu ya tubuh tuh artinya lebih banyak butuh oksigen kan untuk masuk, sehingga otomatis seperti yang sudah kita pelajari, ketika kita olahraga kemungkinan untuk terjadi hiperventilasi itu lebih besar. Ya, pada saat melakukan olahraga nih, kecepatan bernapas dan volume tidal itu akan meningkat, ya kan? Nah, pada saat olahraga berat itu makin meningkat lagi kecepatan dan volume tidalnya gitu, sampai mencapai batas maksimum meningkat. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mungkin ya, rumus yang mesti kalian ingat itu adalah FVC sama dengan IRV, TV, ERV. Jadi di dalam ada bagian gambar yang sudah kita kenal ya. Ini tidal volume nih, ini tidal volume, lalu naik ke atas tuh IRV ya kan. Lalu turun ke bawah tuh ERV dan ke bawahnya lagi RV. Nah, yang kita hitung ini adalah efisiennya nih dari IRV, tidal volume, dan ERV ini adalah efisiennya atau full volume capacity. Forced vital capacity, kapasitas paru yang paksa gitu. Ada IRV, TV, dan ERV, sehingga efisiennya itu rumusnya adalah IRV tambah TV tambah ERV. Nanti bisa dipakai untuk mencari ini. Atau kalau misal mau pakai semua ini, kita pakai total lung capacity, total lung capacity itu semua ya, dari RV, IRV, ERV, pokoknya semuanya, dan TV itu semuanya kita gabungin, jadi nanti bisa untuk cari yang dibutuhin. Nah, ini untuk nomor 5, apakah yang terjadi pada nilai RV pada
pasien emfisema dan asma. Pada saat kita pasien tuh emfisema dan asma, yang terjadi itu kekurangan udara yang dikeluarkan dari paru kan, sehingga banyak udara dari paru itu tetap menetap di paru. Nah, udara yang tetap menetap di paru ini kita sebut sebagai RV. Sehingga pada pasien emfisema dan asma itu keduanya itu meningkatkan volume RV gitu, teman-teman. Ya, thanks.